Mania, kembali lagi di Kawiran Channel. Hari ini saya akan membahas alur cerita film India yang berjudul Ruhi. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang kerasukan roh penyihir yang ingin menikah. Jadi, di saat seorang pengantin wanita ditinggal tidur oleh pengantin pria, roh ini akan datang dan masuk ke dalam tubuh pengantin wanita. Film ini dibintangi oleh artis cantik Janhvi Kapoor yang berperan sebagai Ruhi, seorang gadis yang kerasukan roh penyihir, dan dibintangi oleh aktor tampan yang juga lucu, Rajkumar Rao, yang berperan sebagai Baura Pandey, seorang reporter yang jatuh cinta pada Ruhi, dan aktor yang gak kalah lucu nih, yaitu Varun Sharma, yang berperan sebagai Katni, yaitu sahabat dari Baura, yang juga jatuh cinta pada penyihir itu. Film ini disutradarai oleh Hardik Mehta, yang rilis pada 12 Maret 2021. Yang belum menonton channel kami, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk selalu melihat video-video terbaru kami. Terima kasih. Cerita diawali di sebuah kota kecil di India yang bernama Bhagatpur. Kota ini terletak di pinggiran industri Mujirabad. Seorang reporter asing sedang mewawancarai dua orang yang bekerja di koran lokal Mujirabadi Zalzala. Pria itu mengenalkan dirinya. Nama mereka adalah Baura Pandey sebagai reporter sipil dan kriminal, dan Katni sebagai penulis kolom horoskop di koran. Saat reporter asing itu bertanya tentang Bhagatpur, mereka menjelaskan bahwa kota itu sangat tua dan kuno. Di Bhagatpur ada sebuah tradisi, yaitu pernikahan lewat penculikan. Baura bercerita jika seorang pria mencintai wanita, pria itu boleh menculiknya lalu menikahinya. Mereka menyuruh mereka untuk menculik seorang gadis yang bernama Ruhi, karena gadis itu akan dinikahkan dengan seorang pria. Sesuai perintah, Baura dan Katni pun menculik Ruhi ketika Ruhi dan ayahnya baru kembali dari rumah sakit. Saat di dalam perjalanan, Ruhi mencoba melawan, namun Baura membiusnya hingga pingsan. Tak lama kemudian, bos mereka menelpon mereka dan berkata untuk menyuruh mereka agar mengembalikan Ruhi, karena pernikahannya telah dibatalkan. Penyebab pernikahannya dibatalkan, pamannya telah meninggal dunia. Tak mau ambil pusing dengan semua ini, bos mereka menyuruh mereka untuk membawa Ruhi ke pabrik kayu di Ambiapur dan mengurung Ruhi selama 1 minggu sampai pemakaman selesai. Setelah sampai di Ambiapur, saat Baura mengantarkan makanan untuk Ruhi, dia tidak menemukan Ruhi di sana. Baura mencari Ruhi sambil memanggil namanya, namun Baura tidak menemukannya. Baura terus memanggil nama Ruhi. Saat Baura ingin keluar dari sana, tiba-tiba dia melihat Ruhi merayap di atas. Baura pun lari memanggil Katni. Baura mencoba menjelaskan pada Katni, namun dia tidak paham apa yang dikatakan Baura. Baura berkata bahwa Ruhi adalah hantu. Ayah Ruhi yang merasa cemas datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Polisi meminta foto Ruhi. Setelah itu, ayah Ruhi memberikan foto Ruhi yang lain. Polisi bertanya, foto macam apa ini? Ayah Ruhi bercerita bahwa Ruhi harusnya menikah 1 tahun yang lalu. Saat pernikahannya ingin dilangsungkan, terjadi hal buruk pada acara mereka. Semua orang yang melihat Ruhi lari ketakutan. Kembali ke pabrik kayu Movie Mania. Saat malam, hujan pun turun. Baura dan Katni kembali ke pabrik kayu. Mereka membelikan burger untuk Ruhi. Baura menyuruh Katni untuk mengantarkan burgernya. Saat Baura mulai makan, Katni tiba-tiba berteriak memanggil Baura. Ternyata Ruhi kabur dari sana dengan cara melubangi atap. Katni menyuruh Baura untuk mencari ke hutan dan dia akan mencari ke pabrik. Mereka berdua pun berdebat bahwa Ruhi tidak mungkin ke pabrik. Katni berkata bahwa Ruhi pergi ke pabrik untuk berteduh. Hahaha, lucu banget Katni Movie Mania. Baura pun pergi ke pabrik untuk mencari Ruhi, sedangkan Katni pergi ke hutan. Saat Baura sampai di sana, dia menaiki tangga dan melihat begitu banyak patung di sana. Baura merasa terkejut dengan kedatangan kelelawar di sana. Dia pun terjatuh ke bawah dan melihat Ruhi. Mereka pun mulai saling pandang. Katni datang tiba-tiba lalu berkata bahwa dia tahu Ruhi pasti ada di pabrik dan dia dikejar oleh burung gagak. Katni juga berkata, kalian malah main di sini. Yang lebih lucunya Movie Mania, Katni sempat-sempatnya ngajak main cap-cip-cup. Ada-ada aja tingkahnya. Ternyata Ruhi ingin pergi ke toilet. Katni pun mengantarnya.
Saat sedang dalam perjalanan, Kateni berkata, "Aku mengerti siasatmu menakut-nakuti Baura lalu kabur. Dia ketakutan sejak semalam. Kau pasti mengira niat kami jahat. Tapi kau tidak tahu kebaikan kami. Kau akan senang saat mengetahui alasan kami menculikmu. Paham? Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas karena situasimu berbeda. Coba pecahkan teka-teki ini. Coba tebak kenapa kami membawamu ke sini." Lonceng berbunyi begitu kencang. Kembang api terbang ke angkasa. Jodoh ditentukan langit, tapi apa yang mempersatukannya? Tiba-tiba, Kateni tidak melihat Ruhi. Saat Kateni mencari Ruhi, Kateni melihat Ruhi menjadi hantu. Yang lebih ngakaknya Movie Mania, seakan-akan dia itu lagi jatuh cinta dengan hantu. Sumpah, ngakak banget. Laura memanggil seorang paranormal ke pabrik untuk melihat apa yang terjadi pada Ruhi. Namun, Kateni merasa tidak senang dengan kelakuan paranormal yang dibawa Baura. Baura membawa Kateni keluar untuk menjelaskan. Baura berkata itu adalah seorang paranormal. Saat paranormal menyuruh Ruhi untuk memakan siri, Baura dan Kateni masuk. Kateni mencoba mengagalkan apa yang ingin dilakukan paranormal itu. Tiba-tiba, roh itu masuk ke dalam tubuh Ruhi. Roh itu merasa marah dan mencekik paranormal. Tak lama, paranormal berlari ketakutan. Ya ampun Movie Mania, ini film emang buat ngakak. Paranormal menjelaskan bahwa roh penyihir yang paling kuat yaitu Mudiapiri. Kaki mereka masuk ke dalam. Impian mereka menikah, namun mereka tidak bisa menikah. Jadi mereka merasuki gadis lajang untuk mewujudkan impiannya. Aku bisa mengusir hantu dan penyihir, tapi tidak jenis ini. Paranormal juga berkata, mengusir roh penyihir yang ada di dalam tubuh Ruhi adalah hal yang mustahil. Tak lama, Kateni berkata bahwa Kateni paham mengapa ayahnya, ayah Baura dan ayah Jubir mengatakan bahwa istri mereka penyihir. Ya ampun Movie Mania, Kateni selalu buat ngakak. Saat mereka melihat Ruhi, mereka kembali berlari ketakutan. Baura bertanya pada paranormal, pasti ada cara untuk mengusir penyihir dari tubuh Ruhi. Paranormal berkata, satu-satunya solusi menikahkan gadis itu. Tapi itu bukan pernikahannya saja, pernikahan penyihir itu juga. Begitu penyihir itu menikah, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Bulan purnama sebentar lagi, penyihir itu tidak bisa dikendalikan. Baura mendatangi Kateni untuk meminta kunci mobil. Saat sedang mencari kunci, Kateni berkata tidak memegangnya. Tak lama, Baura melihat kuncinya dipegang oleh roh penyihir yang ada di tubuh Ruhi. Kateni yang dari awal tidak takut terlihat gembira saat melihat roh itu. Kateni pun berjalan mendekati roh itu seakan dia sedang mendatangi kekasihnya. Yang lebih ngakaknya, lagunya itu romantis banget Movie Mania. Kateni bertanya pada roh itu nama dan zodiaknya. Kateni juga bercanda dengan meledeknya. Roh itu pun berkata, kalian tak boleh pergi. Kateni menjawab, aku pun tak ingin pergi. Kateni berkata bahwa roh itu adalah adik ipar Baura dan Kateni telah jatuh cinta pada roh itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan Ruhi di pinggir sungai. Baura membawa Ruhi ke dekat pohon dan mendudukkannya. Tiba-tiba, Baura mendapatkan telepon dari bosnya yang berkata, dengar, kembalikan gadis itu ke Mujirabat. Buang dia di tempat sepi lalu pulang ke Baghdadpur. Polisi mencari gadis itu hingga ke Baghdadpur. Ini bisa menghambat bisnis. Kita akan kehilangan kontrak. Pernikahannya dibatalkan. Kembalikan dia ke kota. Baura menjawab tidak bisa karena sudah terjadi cinta segitiga seperti di film Sajen. Akan kubawa Nona Ruhi pulang dengan terhormat setelah menikahinya. Bos Baura menyuruh anak buahnya untuk datang ke Ambiapur. Baura mendatangi Ruhi untuk mengatakan bahwa dia mencintai Ruhi dengan memberikan sebuah kembang kol sebagai lambang cintanya. Baura meminta maaf karena telah mengikat Ruhi. Ruhi berkata tidak bermaksud apapun. Baura bercerita tentang semalam bahwa Ruhi mencakarnya dan bekas cakarannya itu telah menjadi tato terindah. Ruhi pun tersenyum melihat kelakuan Baura. Baura menyuruh Ruhi untuk selalu tersenyum. Saat Baura bercerita tentang roh itu, Ruhi berkata, kegelapan menyelimutiku saat itu terjadi. Yang kulihat hanyalah kekacauan. Hanya ayahku yang mengajarkanku bicara di rumah. Mereka mencoba banyak pengobatan. Ada yang bilang itu semacam kepribadian ganda. Ada juga yang tidak tahu. Aku sangat merindukan ayahku.
Namun, aku pikir ada untungnya kau membawaku ke sini. Setidaknya beban keluargaku lepas. Baura pun menjawab, "Tidak, jangan ngomong begitu. Nona Ruhi, aku akan memanggil ayahmu dan mencari pengobatan terbaik untukmu. Tunggu saja, aku tak akan berhenti sampai aku bisa mengeluarkan kepribadianmu yang lain. Sumpah atas kebangkol ini. Nona Ruhi, masa kecilku pun dirundung tragedi. Saat aku masih sekolah, ternyata tiba-tiba roh itu masuk ke dalam badan Ruhi. Baura pun berlari dan pergi memanggil Kartini. Tak lama kemudian, Kartini pun masuk ke dalam dan memberikan sebuah boneka pada roh itu. Kartini berkata, "Kau belum memberitahuku namamu." Tak lama, roh itu menjawab bahwa namanya adalah Afja. Saat Baura kembali untuk mencari pengobatan agar Ruhi bisa sembuh, Baura melihat Ruhi sudah ketakutan dan tangannya berlumur darah. Baura berkata, "Kita harus keluar dari sini. Ada sebuah tempat, Cimat Tipur." Mereka pun pergi menggunakan motor ke sana. Sedangkan bos Baura datang ke rumah sakit untuk melihat anak buahnya yang sudah terluka. Polisi datang untuk menginterogasi anak buahnya. Saat ditanya di mana keberadaan Ruhi, dia mengatakan bahwa di Cimatipur. Setelah sampai di Cimatipur, Baura memesan 2 kamar untuk mereka. 1 kamar untuk dia dan Kartini, dan 1 kamar untuk Ruhi. Baura memberikan pakaian untuk Ruhi. Baura juga berkata, "Jangan khawatir, aku ada di sini, di kamar sebelah. Kalau begitu, selamat malam." Baura pun pergi. Saat Baura ingin tidur, Baura mengirimkan pesan pada reporter asing itu untuk datang ke Cimatipur. Saat pagi hari pun tiba, Baura pergi untuk mencari pengobatan untuk Ruhi. Setelah itu, Baura pergi ke stasiun untuk menjemput reporter itu. Baura berkata bahwa akan ada pernikahan dan pesta kecil-kecilan. Reporter itu bertanya, siapa yang akan menikah? Baura pun menjawab bahwa dia yang akan menikah dengan Ruhi. Baura berkata akan bercerita tentang masalah ini nanti. Sebelum kembali ke pabrik kayu untuk membawa Ruhi pergi ke Cimatipur, Baura bertemu seorang nenek tua saat dia sedang mencari pengobatan untuk Ruhi. Nenek itu berkata, satu-satunya solusi menikahkan gadis itu. Tapi itu bukan pernikahannya saja, penyihirnya juga akan menikah. Baura berkata, "Kau terlalu percaya diri sebelumnya, tapi kau bahkan tak punya solusi." Nenek berkata, "Ini bukan pemilu, jadi jangan harap hasilnya mudah. Kau tahu penyihir macam apa Mudia Pair itu? Kau tahu dampak bulan purnama padanya?" Baura mengingat perkataan paranormal. Nenek juga berkata saat rasi bintang paling menguntungkan dan bulan biru purnama sejajar, kelompok penyihir ini mulai berburu. Jika penyihir itu melihat pengantin pria tertidur, dia akan merasuki tubuh pengantin wanita. Lalu dia harus menikah dalam kurun waktu 1 tahun sebelum bulan purnama muncul kembali. Baura pun bertanya, apa yang terjadi jika dia tidak menikah? Nenek menjawab, kematian penyihir dan gadis itu. Baura meminta solusi pada nenek itu apa yang harus dia lakukan. Nenek berkata, pernikahan palsu dengan gadis itu. Penyihir hanya fokus pada gadis itu karena dia ingin menikah bagaimanapun caranya. Dia hanya ingin punya suami. Namun bagaimana jika pengantin prianya sudah beristri? Berarti penyihir itu bukan istrinya. Dia akan menjadi wanita simpanannya. Penyihir tidak akan sudi menjadi wanita simpanan. Dia akan segera meninggalkan tubuh wanita simpanannya itu. Namun hal itu berisikan bahwa penyihir itu akan murka dan mengancam keselamatan gadis itu dan suaminya. Untuk itu, Baura harus menikahi seorang yang sedang dalam kesulitan atau kesedihan. Baura berpikir untuk menikahi nenek itu. Namun, nenek itu menolak dan berkata yang bukan-bukan pada Baura. Karena menurut nenek itu Baura sudah gila. Nenek itu berkata ada cara lain untuk mengatasi solusi ini. Dengan cara menikahkan Baura dengan seekor anjing. Itulah yang diceritakan Baura pada reporter asing itu. Kartini yang mendengar cerita itu pun salah paham dan menemui Ruhi. Kartini mengajak Ruhi untuk pergi dari sana. Namun Ruhi tidak mau karena dia merasa Kartini tidak bertanggung jawab seperti Baura. Kartini kesal dan berkata, jangan percaya dengan wajah polos Baura karena dia perayu wanita tua. Kartini bicara hal lain pada Ruhi. Namun Ruhi merasa takut dan menyuruhnya pergi karena sudah banyak masalah dalam hidupnya. Kartini bicara tentang pernikahan Ruhi dan Baura. Dia
akan membatalkannya. Ruhi pun merasa bingung dengan semua itu. Katni tetap memaksa Ruhi untuk ikut dengannya. Ruhi pun menjatuhkan Katni lalu berlari. Sedangkan di tempat lain, Baura sedang bersiap untuk menikah dengan seekor anjing. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan baik sampai mereka menjadi pasangan yang sah dan mengelilingi api suci lalu membuat janji. Lucu aja ya Movie Mania, Bauranya pasrah banget. Kita lanjut. Mereka pun naik sampan untuk menyeberang. Saat sampai, Baura diserang oleh warga Cimatipur karena telah membawa penyihir Mudia Pairi. Seorang pria menarik Baura turun dari sampan dan menyuruh orang untuk memukulinya. Pria itu berkata, "Kau tahu penyihir Mudia Pairi itu dilarang di kota ini bukan?" Sambil memukul Baura. "Bukankah kau sudah membacanya?" Cimatipur diberkati karena ada pendeta pengusir hantu dan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan satu-satunya. Sumber pendapatan pendeta kami. Setiap pagi, kami mempersembahkan rambut-rambut orang yang kerasukan kepada Dewi. Saat rambut dibakar di api suci, roh-roh itu pun diusir. Namun, hari ini kau membawa gadis yang kerasukan penyihir Mudia Pairi ke kota ini. Selain itu, penyihir Mudia Pairi dilarang di Cimatipur. Saat itu, pria itu melihat Ruhi masuk ke sebuah ruangan. Dia menyuruh Ruhi untuk ikut dengannya karena dia tahu Ruhi sedang kerasukan. Pria itu memaksa Ruhi untuk memotong rambutnya. Saat tukang pangkas ingin memotong rambutnya, tiba-tiba roh penyihir itu pun masuk ke badan Ruhi. Semua orang pun lari ketakutan. Melihat roh itu marah. Sedangkan Baura berkata dia tahu solusinya untuk menyingkirkan roh itu. Bos Baura sampai di Cimatipur untuk membawa Ruhi pulang dan menikahkannya dengan seorang pria. Saat sedang mencari Ruhi, semua tempat tampak terlihat sepi dan menjadi menakutkan. Anak buahnya berkata, lebih baik mencarikan pengantin wanita yang lain. Karena telah membuat kontrak, bosnya harus tetap menjalankan tugasnya. Mereka melihat Ruhi berada di atas gedung. Ruhi ingin bunuh diri, namun roh itu tidak mau Ruhi mati. Karena hari ini adalah malam bulan purnama. Ruhi harus menikah karena roh itu sudah menunggu selama 1 tahun. Penyihir itu sudah bersama Ruhi selama 1 tahun. Seharusnya mereka bisa menjadi teman. Tetapi Ruhi menganggapnya adalah musuh karena penyihir itu telah merusak kehidupan Ruhi. Penyihir itu merasa bahwa dia adalah kekuatan Ruhi. Karena di saat Ruhi terpuruk, dialah yang menjadi kekuatannya. Tiba-tiba roh itu datang ke hadapan Bos Baura. Bos Baura berkata, "Kau ingin menikah dan aku ingin kontrakku. Malam ini penting bagi kita. Ada pengantin pria untukmu. Dia sangat ingin menikah. Terimalah tawaranku atau hidupmu akan terancam." Lama kemudian, reporter asing itu datang menemui Baura dan Katni. Lalu, dia menunjukkan sebuah video bahwa bos mereka telah membawa Ruhi. Baura berkata pada Katni bahwa roh penyihir itu sudah putus asa. Dia hanya ingin menikah. Tidak peduli dengan Tom, bajingan, atau Katni. Bos tidak boleh tahu tujuan pertengkaran kita. Ayo bekerja sama dan selamatkan persahabatan kita. Ayolah Katni, kenakan topi pernikahan ini. Kita akan membawa kembali pengantinmu bersama-sama. Tak lama kemudian, penyihir itu menunjuk Baura untuk menikahinya. Baura yang merasa sangat takut pun berjalan dengan sangat lambat. Baura pun akhirnya bersedia untuk menikahi penyihir itu. Saat mereka mulai berputar di api suci, tiba-tiba kaki penyihir itu tidak bisa bergerak. Bulan purnama akan segera tertutup. Penyihir itu akan mati bersama Ruhi. Seketika Ruhi kembali menjadi orang yang normal. Baura mengajak Ruhi untuk melanjutkan pernikahannya agar semua masalah ini selesai. Namun Ruhi berkata, "Sampai kapan aku harus mengandalkan orang lain?" Ruhi melepaskan kain pengikat dan mengikatnya di tangannya. Ruhi berjalan mengelilingi api suci sambil berkata, "Kita akan hidup bersama dan bersama selamanya. Itu janjiku. Kau memberiku kekuatan. Kita akan melindungi dan menghargainya. Hari ini, Ruhi akan menikah dengan Afja dan bahagia bersama." Setelah Ruhi selesai dengan ritualnya, Ruhi kembali berkata, "Jika kau siap menepati janji ini, aku pun siap. Pada malam terakhir bulan purnama ini, aku siap untuk mengucap janji denganmu." Ruhi pun mengambil sindur lalu memakainya di kepalanya. Ruhi pun berdamai dengan dirinya dan roh penyihir yang ada di dalam badannya. Nah, Movie Mania, itu adalah alur cerita film Ruhi.
Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah sebagai manusia biasa, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah apapun yang sedang kita hadapi. Karena sejatinya hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan segalanya, dan hanya Tuhan satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Tuhan juga yang akan selalu bersama kita dalam kondisi apapun. Satu lagi nih Movie Mania, kita tidak bisa memaksakan untuk seseorang membalas cinta yang sama kepada kita. Jadi, cinta tidak harus memiliki, karena kita tidak pernah tahu kita akan jatuh cinta pada siapa. Oke Movie Mania, saya Kawia mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video kami. Jangan lupa tonton video-video kami selanjutnya.